Jika pada video sebelumnya saya sudah sharing bagaimana cara mendapatkan e-PIN NPWP orang pribadi melalui email, maka pada video kali ini saya akan sharing bagaimana cara untuk mendapatkan e-PIN WP orang pribadi melalui WA atau WhatsApp. Mau tahu kan bagaimana caranya? Stay watching in this video. Assalamualaikum Sobat MTC, pada kesempatan kali ini saya akan sharing dan berbagi lagi kepada Anda bagaimana cara untuk mendapatkan atau melakukan permohonan permintaan e-PIN NPWP orang pribadi melalui WA atau WhatsApp. Sebelum kita membahas topik tersebut, bagi Anda yang suka dengan video ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel YouTube Andi Matalata Channel. Dan bagi Anda yang saat ini lagi bingung, lagi nggak mau tahu harus tanya ke siapa, sudah tanya ke kantor pajak tapi belum nemu juga hasilnya yang tepat. Nah, ini adalah video yang tepat untuk Anda tonton karena di sini saya akan memberikan jasa konsultasi secara gratis kepada Anda semua mengenai perpajakan. Banyak program-program yang saya sudah jalankan terkait dengan perpajakan. Yang pertama yaitu saya memberikan jasa konsultasi perpajakan secara gratis. Mungkin Anda akan temukan di luar sana banyak sekali konsultan pajak yang mungkin tidak memberikan jasa konsultasi secara gratis atau setiap orang akan dicas per jam, per 2 jam, dan seterusnya. Kalau di sini saya akan memberikan full tanpa bayar sepeser pun, Anda bisa konsultasi kepada saya secara gratis. Yang kedua, saya juga membuka magang untuk atau PPL untuk tugas akhir mahasiswa atau mahasiswi baik jurusan D3 ataupun S1. Selanjutnya saya juga membuka magang prabayar 3-6 bulan khususnya mahasiswa, mahasiswi, staf perusahaan atau praktisi atau dosen yang ingin menjadi seorang praktisi di bidang perpajakan atau yang ingin menjadi seorang konsultan pajak. Saya juga membuka dengan partner saya yaitu pelatihan perpajakan. Di antaranya ada pelatihan brevet pajak A dan B. Jadi Anda bisa ikut dalam program pelatihan brevet pajak A dan B ini kurang lebih bisa ditempuh sampai 2-3 bulan. Selanjutnya saya juga membuka pelatihan privat atau les untuk 1 orang. Di pelatihan ini saya akan membongkar semuanya bagaimana cara menghitung, menyetor, dan melapor semua aspek perpajakan terkait dengan perusahaan yang sedang dia jalankan. Kemudian saya juga membuka untuk pelatihan staf perusahaan, lembaga, instansi, dan seterusnya ya. Jadi perusahaan bisa mengirimkan orang-orang yang mereka percayai untuk di training kepada saya. Kemudian saya juga membuka in-house training minimal 3 orang ya, bisa mahasiswa, bisa staf perusahaan, dan lain sebagainya. Nah, selain itu program yang kedua saya juga membuka yaitu pendampingan pajak bulanan perusahaan atau orang pribadi untuk semua all tax seperti PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 25, PPh pasal 29, atau yang ingin mengajukan suket PP 55 tahun 2022 dengan tarif 0,5% bagi UMKM yang menggunakan NPWP pribadinya sebagai kegiatan usahanya. Nah, saya juga membuka pelaporan SPT orang pribadi atau badan tahunan ya. Kemudian juga saya membuka tax review dan tax planning perusahaan. Jadi tax review ini hanya akan mereview laporan keuangannya, mana saja akun-akun yang memiliki potensi harus dan akan terhutang pajak. Kemudian saya juga membuka pendampingan untuk klarifikasi kasus SP2DK yang diterbitkan oleh seorang AR. Selanjutnya saya juga membuka pendampingan untuk klarifikasi kasus seperti SP2DK, surat perintah pemeriksaan yang diterbitkan oleh kantor pajak. Kemudian selanjutnya ada juga pengajuan restitusi kelebihan pembayaran pajak ya, baik kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai ataupun pajak penghasilan. Nah, di sini juga saya ada pengajuan penghapusan atau pengurangan sanksi di bidang perpajakan atau STP. Jadi setiap pajak yang kurang dibayar atau belum dibayar yang sudah lewat jatuh temponya, maka akan diikuti dengan diterbitkannya STP atau surat tagihan pajak oleh kantor pajak. Oleh sebab itu,
WP diberikan hak untuk mengajukan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi di bidang perpajakan. Bagaimana cara Anda berkonsultasi dengan saya mengenai perpajakan? Anda dapat konsultasi secara gratis dengan saya di nomor WA 0878 0184 4680, atau misalkan Anda juga ingin bertatap muka atau bertemu langsung dengan saya, maka silahkan Anda bisa WA ke saya H-1 lah ya. Kita buat janji temu dulu kapan harinya kita bisa bertemu. Nah, saya kira jika Anda ingin melakukan tatap muka itu akan lebih optimal, karena saya bisa mengedukasi Anda secara langsung dan mengetahui apa yang menjadi permasalahan perpajakan Anda. Oke, baiklah, tanpa berlama-lama kita langsung ke topik materinya. Di video sebelumnya saya sudah sharing dan berbagi kepada Anda semua bagaimana cara untuk mendapatkan e-fin NPWP orang pribadi melalui email. Sedangkan pada video kali ini saya akan sharing kepada Anda bagaimana cara mendapatkan e-fin NPWP orang pribadi melalui WA atau WhatsApp. Dan saya kira cara mendapatkan e-fin melalui WhatsApp ini adalah cara yang cukup efisien, cara yang sangat gampang dibandingkan Anda memintanya melalui email. Bagaimana langkah-langkahnya supaya Anda bisa mendapatkan e-fin NPWP pribadi ini melalui WA? Di sini saya akan jelaskan bagaimana stepnya. Yang pertama, Anda harus mengetahui KPP di mana tempat Anda terdaftar. Itu yang pertama. Anda harus mengetahui KPP di mana tempat Anda terdaftar. Kemudian yang kedua, cari tahu nomor layanan KPP tempat Anda terdaftar. Nah, bisa Anda cari di Instagram ataupun di media sosial lainnya, ataupun juga Anda bisa browsing di Google. Sekarang akan saya pandu Anda bagaimana cara mencari nomor layanan dari masing-masing KPP melalui Instagram. Perhatikan, ini saya mencari layanan atau sebuah KPP melalui Instagram. Contoh saja, saya ketik kata kunci di sini adalah Pondok Gede ya. Saya akan cari KPP Pajak Pondok Gede karena NPWP yang terdaftar di sini adalah NPWP Pondok Gede. Maka saya akan klik Pajak Pondok Gede. Jika Anda sudah masuk ke beranda akun Instagram mereka, maka di sini akan banyak sekali informasi yang Anda temui. Salah satunya adalah adanya WA layanan permohonan ya. Nah, inilah nomor ini yang Anda bisa simpan. Silahkan Anda simpan ke HP Anda. Di sini ada dua nomor layanan permohonan ya, dan juga ada WA atau nomor WA untuk konsultasi. Nah, karena kepentingan kita, keperluan kita di sini untuk layanan, maka Anda bisa simpan WA layanan permohonan. Langkah kedua yaitu, walaupun Anda ingin mengajukan permintaan e-fin melalui WA, Anda juga harus tetap menyiapkan yang pertama, mengisi formulir pengajuan aktivasi e-fin. Di sini saya akan tidak membahas bagaimana cara mengisi formulir aktivasi e-fin. Anda bisa tonton video saya sebelumnya ya. Di sana sudah saya jelaskan secara rinci bagaimana cara mengisi formulir e-fin agar tidak salah. Yang kedua, tetap Anda menyimpan soft file foto KTP dan NPWP dalam format JPEG atau PDF. Yang ketiga, Anda tetap harus mengambil swafoto sambil memegang KTP dan melihat kamera seperti ini ya. Nah, itu tetap Anda siapkan karena itu adalah persyaratan wajib untuk Anda sampaikan melalui WA. Langkah ketiga yaitu silahkan Anda chatting dengan nomor WA KPP tempat Anda terdaftar. Nah, di sini saya akan pandu bagaimana caranya menanyakan atau chatting dengan KPP tempat kita terdaftar. Nah, untuk memulai percakapan di WA ini, Anda harus mulai duluan atau Anda harus jemput bola. Nggak bisa Anda menunggu KPP yang akan WA Anda ini siapa gitu ya. Nah, di sini Anda langsung mengetikkan saja atau menulis halo gitu ya, ketik halo, kemudian nanti dia akan mengirimkan beberapa opsi yang bisa Anda pilih sesuai dengan keperluan Anda. Nah, terlihat di sini, silahkan ketik nomornya untuk melihat menu berikut. Nah, silahkan Anda pilih sesuai kebutuhan Anda, misalkan cara pendaftaran NPWP, cara pembayaran pajak, informasi pelaporan SPT tahunan, batas waktu pembayaran, menu PKP, syarat permohonan perubahan data, permohonan WP non efektif, pengaktifan kembali non efektif, dan seterusnya. Nah, di sini ada permohonan e-fin, maka Anda tinggal mengetikkan saja nomor 7 ya. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini saya pilih nomor 7. Saya ketik saja nomor 7. Maka di sini dia akan membalas kembali
Silahkan ketik nomornya untuk selanjutnya pada menu berikutnya. Nah, di sini ada 3 opsional lagi ya, ada 3 pilihan. Yang pertama, cara aktivasi atau lupa e-PIN wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, cara aktivasi atau lupa e-PIN wajib pajak badan. Yang ketiga, tutorial pelaporan SPT tahunan secara online di DJP Online. Nah, yang kita butuhkan di sini adalah poin yang pertama, yaitu nomor 71, cara aktivasi atau lupa e-PIN wajib pajak orang pribadi. Maka saya pilih ketik 71. Nah, di sini dia akan memberikan semacam deskripsi atau poin-poin yang harus kita isi pada halaman chat WA ini ya. Untuk permohonan aktivasi e-PIN dan lupa e-PIN orang pribadi, silahkan isi format berikut. Maka kalian harus mengisi NPWP, kemudian isikan nama, NIK, alamat tempat tinggal, kemudian juga alamat email dan juga nomor HP. Nah, di sini persyaratan wajib yang sebelumnya sudah saya sampaikan kepada Anda bahwa harap lampirkan swafoto selfie dengan memegang KTP dan kartu NPWP. Kemudian wajib diajukan oleh yang bersangkutan sendiri ya. Atau yang ketiga, satu nomor WhatsApp hanya untuk satu permohonan e-PIN. Nah, untuk poin yang kedua ini, yang B ini bisa diajukan oleh kuasa dari wajib pajak ya. Misalkan pengajuan e-PIN ini sudah dikuasakan kepada konsultan pajak, maka konsultan pajak bisa mewakili wajib pajak dalam hal permohonan permintaan e-PIN ke DJP atau ke KPP. Oke, selanjutnya saya akan scroll ke bawah. Kemudian, nah di sini Anda bisa lihat saya sudah mengisi NPWP-nya. Kemudian, nah di sini Anda bisa lihat ya, saya sudah mengisi untuk permohonan aktivasi e-PIN seperti format yang sebelumnya telah dikirimkan oleh KPP Pondok Gede. Namun ada unik nih ya. Di sini saya lupa mengisi NPWP wajib pajak nih ya. Tapi alhamdulillah e-PIN-nya malah dikasih langsung nih sama KPP-nya. Alhamdulillah, makasih KPP Pondok Gede. Sangat pelayanannya luar biasa. Itu fast respon banget. Kita nanya sebentar itu langsung dijawab ya. Ini luar biasa pelayanan dari KPP Pondok Gede. Tidak semua KPP itu layanannya sama. Semua memiliki citra rasa yang berbeda-beda ya. Citra rasa, emangnya makanan. Oke, kalian lengkapin aja semua. Namanya, NIK, alamat, nomor telepon, dan alamat email. Nah, jangan lupa kalian juga harus upload ya. Yang sudah saya sampaikan tadi. Seperti formulir e-PIN, KTP, NPWP, dan swafoto sambil memegang KTP dan NPWP. Maka setelah itu nanti Anda akan dikirimkan e-PIN oleh KPP tempat Anda terdaftar, seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Berikut e-PIN-nya ya. Jadi e-PIN bersifat rahasia, berfungsi sebagai autentifikasi identitas elektronik WP saat melakukan transaksi elektronik dengan DJP untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Simpanlah e-PIN ini dengan baik dan jangan dibuang ya, jangan dibakar. Kalau bisa simpan di email kalian, simpan baik-baik supaya tidak lupa. Itu dia video bagaimana cara untuk mengajukan e-PIN NPWP orang pribadi melalui WA atau WhatsApp. Jika Anda masih bingung bagaimana cara mengajukannya, aduh ini juga udah keterlaluan sih kalau Anda bingung nggak tahu bagaimana cara mengajukannya. Ya kalau masih Anda bingung silahkan langsung WA aja ke saya akan pandu kalian. Saya akan pandu Anda bagaimana cara mengajukan permohonan e-PIN secara gratis atau konsultasi kepada saya secara gratis full tanpa bayar sepeser pun. Nah, bagi Anda yang suka dengan video ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel YouTube Andi Matalata Channel. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf karena saya manusia biasa, letaknya semua kesalahan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.